berubah. Percayalah cintaku hanya padamu. Biarkan apa kata mereka yang tak suka dengan cinta kita. Genggam tanganku, bersama kita meraih bahagia. Oh, 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 oh. Kamu yang selalu, kamu yang ada di hatiku. Oh, 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 oh. Takkan berubah. Percayalah cintaku hanya padamu. Oh, kamu yang selalu, kamu yang ada di hatiku. Oh, 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 oh. Takkan berubah. Percayalah cintaku. Baik, permisi Bapak Ibu, mohon izin acaranya saya buka. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Assalamualaikum Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir untuk join Zoom di acara pertemuan orang tua siswa. Ini nanti sesi pertama pengarahan umum yang akan disampaikan oleh Bu Aisyah, Bapak Ibu. Kemudian dilanjut dengan sesi wali kelas. Nanti kami akan bagi melalui breakout room. Gitu, Nggih. Baik, Bapak Ibu. Semoga di sana bisa fokus ya, karena ini nanti informasinya cukup banyak dan penting. Maka kami minta dengan sangat perhatiannya. Tapi sebelum itu kita doa dulu nih Bapak Ibu. Biar acara hari ini lancar, dapat manfaat baiknya. Mari kita berdoa, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, doa selesai. Baik Bapak Ibu, kalau boleh cerita sedikit sebelum disampaikan materi. Jadi anak-anak dari 19 Desember kemarin sudah menjalani program intensif. Nah, program intensif sudah diberlakukan adanya diskusi di luar jam wajib. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu dengar cerita dari anak-anak, ada yang nggak hadir diskusi, kemudian di sesi kelasnya tidak diperkenankan masuk, ya kami berlakukan punishment yang demikian Bapak Ibu. Karena program ini berjalan, maaf suaranya kecil, baik-baik. Ya. Program intensif berjalan, harapannya biar benar-benar program ini mengena gitu, kemudian kaji ulangnya ke anak-anak dapat gitu. Tujuannya untuk peningkatan nilai TO atau hasil belajarnya. Kemudian juga di sela-sela intensif saat ini ada beberapa sekolah yang ujian seperti PSS dan juga SMA 5 dan juga SMA 9. Kami juga melayani tetap keperluan untuk tambahan ujian sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu putra putrinya kalau memang ujian sekolah kami masih tetap dampingi seperti itu. Nah, untuk materi yang akan disampaikan ini nanti terkait program super intensif Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin sudah ada diskusi, nanti super intensif makin padat lagi. Jadi Bapak Ibu minta perhatiannya sangat. Ini nanti materinya lumayan banyak, gitu ya. Monggo, Bu Aisyah sudah siap? Sudah, Nggih. Baik.
Baik, Terima Bapak kasih. Ibu, ini nanti materinya akan disampaikan oleh Bu Aisyah. Bapak Ibu, moga Bu Aisyah, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Oh, Bu. Jelas, Ibu. selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Pak Wiwan mungkin bisa sambil menayangkan PPT-nya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi Pak Johan sudah sedikit menyinggung apa yang sudah kita lakukan di bulan Januari kemarin. Namun kalau boleh kita sedikit flashback, di awal pertama putra-putri Bapak Ibu masuk itu kan dites nggih. Nah, dari hasil tesnya kita kelompokkan lalu kami berikan yang namanya matrikulasi. Jadi matrikulasi itu adalah menanamkan konsep-konsep dasar dengan harapan kemampuan basic mereka bisa setara. Nah, terus untuk siswa-siswa yang baru bergabung di intensif atau mungkin terlambat gabungnya, itu pun sudah kami fasilitasi tambahan. Jadi ada tambahan siswa baru seperti itu. Bahkan anak-anak yang dalam perjalanannya ternyata terindikasi kemampuannya memang berbeda dari yang lainnya. Nah, itu juga kita berikan tambahan khusus. Lalu untuk anak-anak yang nilai tryout-nya kurang dari 40%, Bapak Ibu, itu juga tetap kami berikan tambahan seperti itu. Nah, lalu untuk yang berencana mengikuti program IUP, yang apa namanya kelas internasional baik UGM, UNAIR ataupun UI. Nah, itu juga sudah kita fasilitasi seperti itu. Hanya memang ini sebagian kecil saja, tidak semua anak memanfaatkan fasilitas tersebut. Artinya ketika kami jadwalkan misalkan nama-nama mereka karena nilai tryout-nya rendah atau mungkin karena wali kelas melihat kemampuannya kurang, seperti itu, masih belum semuanya yang memaksimalkan tambahan yang kami fasilitasi, seperti itu. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, ini masih ada sekitar 58 hari menuju UTBK. Mohon nanti Bapak Ibu berkoordinasi lagi dengan putra-putrinya, supaya bisa aktif mengikuti program-program kami, seperti itu. Nah, oke, next Pak Wiwan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini, kita akan mendiskusikan terkait nanti di H-58 hari menjelang UTBK, kira-kira apa yang harus dilakukan adik-adik, seperti itu. Persiapannya apa? Nah, jadi mohon dipastikan dulu, pertama, bahwa putra-putrinya sudah memiliki akun untuk mengikuti tes UTBK atau SNPMB itu setiap siswa wajib memiliki akun Bapak Ibu. Nah, jadi batas pembuatannya hanya sampai di tanggal 27 Maret. Artinya ini masih ada waktu. Mohon di cross check putra-putrinya, ditanyain, "Nak, kamu sudah membuat akun apa belum?" Seperti itu. Jadi nanti tolong ditanyakan apakah mereka sudah memiliki akun. Nah, kemudian untuk pendaftarannya Bapak Ibu, itu memang dilakukan dari tanggal 11 sampai 27 Maret. Namun, harapan kami adalah mohon Bapak Ibu tidak terburu-buru untuk mendaftarkan putra-putrinya. Loh, kenapa Mbak? Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu daftar di awal, itu tidak akan mempengaruhi nanti dia tesnya di awal atau di akhir, tidak seperti itu. Jadi, pendaftaran ini tidak berpengaruh pada kapan sesi tes dia. Karena itu secara random diatur oleh sistem. Nah, kenapa kok kita memintanya jangan buru-buru? Karena nanti kita semua akan melakukan konsultasi pemilihan jurusan. Jadi nanti di sini Bapak Ibu kita akan berkoordinasi nggih, orang tua, wali kelas sama siswa, supaya peluang untuk pilihan kedua itu benar-benar bisa mengamankan, dalam artian ya dia pun ujiannya bisa tenang karena optimis bisa diterima, seperti itu. Terlebih Bapak Ibu untuk
konsultasi jurusan ini tujuannya adalah memetakan supaya persaingan sesama anak intens sendiri itu tidak terlalu besar. Seperti itu. Next, Pak Wiwan. Nah, jadi konsultasi jurusan ini Bapak Ibu, nanti kami akan menggunakan data dari nilai tryout ke-5 sampai ke-8. Kemarin sebenarnya berdasarkan ketentuan Bapak Ibu, untuk yang tidak menyelesaikan progres di TO 7 dan 8, itu tidak diperkenankan mengikuti tryout. Namun karena kami tahu bahwa nanti wali kelas berkepentingan menggunakan data tersebut untuk konsultasi jurusan, sehingga kami perkenankan. Jadi anak-anak yang nggak selesai progres itu tetap kami perkenankan dengan catatan nilai mereka kami tutup. Jadi kalau kemarin mungkin ada yang laporan, nilaiku nggak muncul. Nah, itu berarti mereka tidak menuntaskan progresnya, Bapak Ibu. Tetap akan kami buka kalau nanti mereka menyelesaikannya di progres yang berikutnya ini. Seperti itu. Nah, jadi nanti dari nilai tryout yang diramu tadi, TO ke-5 sampai TO ke-8, di situ akan terlihat kira-kira potensi mereka untuk diterima di pilihan mereka itu seperti apa. Karena nanti setiap anak itu akan terdeteksi, oh, Dek, ternyata yang pilih FTTM ITB itu jumlahnya sekian anak dari Inten. Kursinya ada sekian, posisi kamu kesekian. Nah, dari situ ada bayangan, kira-kira saya berpeluang atau tidak, seperti itu. Nah, nanti pilihan pertama Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tahu, wah, dia belajarnya kurang, nggak mungkin FK, mohon tetap tidak diganggu gugat. Artinya biarkan anak-anak itu optimis atau rasa percaya dirinya tetap ada dengan pilihan pertama mereka. Jadi untuk pilihan pertama nanti kita bekerja sama Bapak Ibu itu tidak kita ganggu gugat, barulah nanti pilihan kedua kita upayakan memilih yang realistis berdasarkan kemampuan mereka, seperti itu. Namun jikalau nanti dalam perjalanannya ternyata ada siswa yang berpikir, oh iya nilaiku masih segini, kalau aku ngejar 50 hari lagi kayaknya nggak keburu. Ya udah wes gak apa-apa, aku tetap FK tapi unitnya aku turunin. Nah, misalkan seperti itu monggo. Artinya itu atas kemauan siswa sendiri. Nah, kemudian untuk konsultasi jurusan ini Bapak Ibu, itu karena memang untuk siswa reguler yang kelas 12, beberapa masih sedang ujian sekolah, sehingga kami fasilitasi juga secara online. Jadi nanti konsultasinya bisa offline ataupun bisa online, seperti itu. Itu untuk proses konsultasinya. Mbak, waktunya kapan? Nah, next Pak Wiwan. Bisa lanjut lagi, Pak Wi, slide berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum saya menjelaskan yang ini, Mbak, berarti konsultasi jurusannya kapan waktunya? Itu dari range waktunya tanggal 12 Maret sampai di tanggal 20, di tanggal, sebentar Bapak Ibu, 18. Oh ini slide-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jadwal konsultasinya, kan tadi pendaftarannya 11 sampai 27. Nah, konsultasinya itu dari tanggal 12 Maret, itu yang pertama. Jadi nanti kita kelompokkan berdasarkan nilai mereka tadi. Kemudian yang kedua dapatnya di 13 Maret. Kemudian yang ketiga dapatnya di 14-15. Kemudian yang keempat itu di 15-16 Maret. Nah, Mbak, ini dikelompokkan berdasarkan apa? Oke. Jadi Bapak Ibu, harapan kami adalah anak-anak yang nilainya rendah itu akan kita kelompokkan di akhir atau di keempat dan ketiga. Nah, kalau mereka dibarengkan dengan anak-anak yang kemampuan nilainya tinggi, otomatis pilihan mereka akan tergeser. Itulah alasannya kenapa anak-anak nanti yang nilainya kategori tinggi itu kita taruh di awal. Seperti itu. Lalu ke sedang, ke agak rendah, kemudian ke yang paling rendah.
supaya anak-anak yang nilainya rendah itu tidak tergeser. Nah, Mbak, rendah, sedang, tinggi itu seperti apa? Oke, boleh kembali ke slide yang sebelumnya, Pak Wiwan? Nah, ini Bapak Ibu, ini coba saya tunjukkan. Ini contoh dari data tryout siswa tahun lalu. Yang Nurifsi itu kebetulan dari cabang sini Bapak Ibu, dia diterima di FKUB. Rata-rata tryout dia dari TO ke-5 sampai ke-12 itu di angka 71,85%. Nah, ternyata nilai UTBK dia itu di 770. Artinya tidak terlalu jauh dengan gambaran nilai tryout dia rata-rata tadi. Seperti itu. Namun ada juga Bapak Ibu, ada juga yang dia nilai tryout-nya seperti Farah Aliatul Bariza. Nah, dia rata-rata tryout-nya cuma di 62. Namun ketika UTBK dia mampu maksimal, jadi melakukan akselerasi sehingga nilainya 730, seperti itu. Namun biasanya yang seperti ini jumlahnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Cenderung pada umumnya itu dari nilai tryout menggambarkan nanti ketika UTBK maksimalnya bisa berapa seperti itu. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, di sini ada contoh misalkan FTSL ITB. Kalau mau ke sana berarti harus lebih dari 61%. Atau FTTM-nya itu berarti harus dari 65%. Nah, kalau hukum UGM itu lebih dari 60, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti dalam konsultasi jurusan, wali kelas akan menunjukkan anak yang diterima tahun lalu di jurusan tersebut, skor UTBK-nya berapa, lalu nilai rata-rata tryout-nya berapa, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini untuk kategorinya tadi, dikategorikan nilainya sedang apabila itu masuk di angka 55%. Lalu dikategorikan tinggi, itu di 60% ke atas. Nah, sangat tinggi itu di 65%. Dan apabila putra-putri Bapak Ibu menginginkan FK, terlebih yang di Pulau Jawa, itu harus diupayakan nilainya di atas 65%. Mbak, ini paten tah, ini permanen tah? Tidak, Bapak Ibu. Ini hanya sebagai acuan saja. Karena nanti memang tetap menyesuaikan tingkat kemampuan anak-anak secara nasional. Artinya kalau tingkat kemampuan anak-anak secara nasional rendah, berarti nilai ini akan lebih turun. Tapi kalau tingkat kemampuan nasionalnya tinggi, otomatis nilainya akan lebih naik seperti itu. Jadi seperti tahun kemarin, itu kebetulan nilai anak-anak tinggi. Saya contohkan anak wali saya, statistik UGM tahun sebelumnya itu 724 sudah lolos. Tahun kemarin anak wali saya skornya 763 itu enggak tembus, seperti itu. Berarti tahun kemarin itu secara nasional bisa jadi tingkat kemampuan anak-anaknya meningkat. Nah, jadi ini hanya sebagai acuan saja Bapak Ibu, nanti tetap berpengaruh dari tingkat kemampuan secara nasional, seperti itu. Nah, next Pak Wiwan. Yang tadi, nah, jadi mengingatkan lagi Bapak Ibu, terkait jadwal ini, karena ini disetting oleh pusat. Misalkan, putra-putri Bapak Ibu rata-rata tryout-nya kategori tinggi, berarti harus di tanggal 12. Mbak, aku bisa nggak geser nanti di tanggal 14? Otomatis tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena akun webnya itu akan langsung terkunci. Jadi nanti pusat akan menyuguhkan si anak ini konsultasi di tanggal sekian, si anak ini tanggal sekian. Nah, itu semua sudah dipetakan berdasarkan nilai rata-rata tryout ke-5 sampai ke-8 tadi, Bapak Ibu. Jadi dari hal ini Bapak Ibu nanti dengan kerendahan hati kami memohon apabila wali kelas mengundang Bapak Ibu di salah satu tanggal ini, mohon Bapak Ibu meluangkan waktu. Karena memang artinya sudah tidak ada susulan lagi untuk konsultasi jurusan, seperti itu. Jadi nanti mohon meluangkan waktu, berkenan diundang sesuai tanggal dan jamnya. Mbak, kenapa jamnya juga diatur inten? Karena setiap wali kelas itu mewalikan tidak hanya satu anak, Bapak Ibu. Ada wali kelas yang dia mewalikan sampai 20 anak misalkan. Nah, artinya dia harus mengatur waktu
antara satu wali dengan wali yang lainnya. Seperti itu. Dan yang paling penting Bapak Ibu, tujuan kita dalam konsultasi jurusan ini adalah menyemangati anak-anak. Kita ingin menyampaikan ke mereka, Dek, ini tujuannya sudah ditetapkan, waktunya masih ada sekitar 50 hari lagi untuk belajar, jadi kamu harus habis-habisan. Kamu harus memaksimalkan waktu yang tersedia, supaya pilihan pertamanya bisa tercapai. Seperti itu. Nah, jadi itu nggih Bapak Ibu tujuan utama dari konsultasi jurusan ini. Harapannya mereka lebih tumbuh motivasi, lebih mau berjuang karena waktunya tinggal sedikit. Seperti itu. Ya, nanti untuk pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu Bapak Ibu, nggih. Nanti akan kami jelaskan kami jawab satu persatu untuk pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi itu tadi untuk konsultasi jurusan. Nah, tadi ada yang menanyakan apakah bisa di luar jam kerja. Sedikit saya jawab ya Bapak Ibu. Karena linknya dibuka dan ditutup pada waktu jam tertentu Bapak Ibu. Jadi dibuka jam sekian, ditutup jam sekian. Seperti itu kan, nggih. Dan terkadang setelah konsultasi pun orang tua tidak langsung memfikskan. Nah, dari situ kita butuh spare waktu untuk nanti submit. Jadi pilihan terakhir dia apa? Nah, seperti itu. Makanya di situ untuk jam itu mohon benar-benar diikuti undangan wali kelasnya Bapak Ibu. Karena itu tadi linknya tidak bisa dibuka sewaktu-waktu. Itu memang diatur oleh pusat dari Jakarta. Seperti itu. Jikalau misalkan bapaknya berhalangan, mungkin ibunya bisa membantu menggantikan mendampingi. Atau mungkin sebaliknya, seperti itu. Jadi harapannya adalah nanti ketika kami undang, itu bisa menghadiri sesuai waktu yang ditentukan oleh wali kelasnya. Seperti itu. Ya, next Pak Wiwan. Nah, lalu untuk pemilihannya seperti apa Mbak? Masih sama seperti tahun kemarin Bapak Ibu? Jadi untuk pemilihannya masih sama seperti tahun kemarin. Di situ diizinkan untuk memilih 4 pilihan. 4 pilihan dengan 2 S1, 1 D4, dan 1 D3. Ini maksimum Bapak Ibu ya. Namun boleh juga memilih 3 pilihan. 3 pilihan dengan 2 S1, lalu ada salah satu, bisa D4 atau D3. Nah, kemudian boleh juga 2 pilihan, keduanya S1 semua, seperti itu. Jadi, untuk pilihan jurusan, itu nanti silakan dikoordinasi dengan wali kelas. Namun setahu kami Bapak Ibu, kalau anak inten, itu mentok-mentoknya dia pilihnya 2 S1 dan 1 D4. Sangat kecil kemungkinan mereka memilih D3, bahkan hampir tidak ada Bapak Ibu. Jadi nanti bisa berkoordinasi terkait pilihan ini harus seperti apa. Nah, nanti wali kelas akan membantu mengarahkan seperti itu. Nah, lalu ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan apabila putra-putri Bapak Ibu dinyatakan eligible SNBP. Ini juga harus sangat berhati-hati karena untuk anak-anak yang diterima melalui jalur undangan atau SNBP, maka dia sudah tidak berkesempatan untuk tes UTBK ya Bapak Ibu ya, di tahun ini, kemudian tahun depan dan tahun berikutnya. Jadi 3 tahun ke depan itu mereka tidak bisa. Begitupun dengan anak-anak alumni yang ternyata tahun lalu mereka diterimanya jalur SNBP, itu otomatis mereka tidak bisa mengikuti UTBK di tahun ini. Seperti itu. Dan jalur mandirinya juga. Artinya apa? Bila putra-putri Bapak Ibu dinyatakan eligible, maka mohon memilih jurusan yang sekiranya benar-benar diminati dan yang sekiranya apabila nanti kuliah, itu sudah tahu prospek kerjanya apa, kemudian nanti dia bisa melejit potensinya di jurusan tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya itu tadi, ketika sudah diterima nggak asal, loh kok ternyata kuliahnya begini ya, ini nggak cocok dengan saya. Nah, itu sudah nggak bisa lagi ikut
tes UTBK ataupun jalur mandiri. Seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu, untuk putra-putrinya yang SNBP, kita memberikan pesan saja. Banyak anak-anak yang merasa status mereka eligible, jadi mereka sangat bergantung terhadap undangan SNBP tadi. Akhirnya mereka mengurangi semangat belajarnya. Nah, semangat belajarnya turun. Tahu-tahu ketika pengumuman di situ mereka dinyatakan tidak lolos. Nah, akhirnya down, semangat belajarnya lebih turun lagi. Nah, SNBP-nya dia nggak dapat, UTBK-nya juga tidak dipersiapkan. Akhirnya apa ya, UTBK-nya meleset juga Bapak Ibu. Jadi nanti mohon bagi putra-putrinya yang dinyatakan eligible, mohon Bapak Ibu benar-benar menghimbau, Dek tetap harus persiapan UTBK. Bahkan Bapak Ibu ini kalau boleh cerita, siswa kami 2 tahun kemarin itu sudah dinyatakan diterima jalur undangan SNBP. Namun ketika daftar ulang, tahu-tahu data yang diinputkan oleh pihak sekolah dengan data nilai rapot asli itu selisih. Selisihnya tidak banyak Bapak Ibu, hanya sekitar 0,43. Tapi langsung otomatis pihak kampus menangguhkan itu. Jadi dia langsung dinyatakan tidak diterima jalur SNBP. Nah itu bisa dibayangkan Bapak Ibu. Sudah pengumuman, sudah diterima, tinggal daftar ulang, tahu-tahu dinyatakan nggak jadi. Nah, bersyukurnya mereka kebetulan anak-anak yang kemampuannya pinter ya Bapak Ibu. Jadi mereka mengejar jalur mandiri dan alhamdulillahnya diterima di PTN yang lebih baik. Seperti itu. Nah, jadi ini hanya sebagai warning saja supaya nanti putra-putri Bapak Ibu yang sudah dinyatakan eligible pun mereka tetap mempersiapkan secara maksimal UTBK ataupun ujian mandirinya. Seperti itu. Nah, next Pak Wiwan. Ya, ini untuk tahun ini Bapak Ibu. Jadi kalau tahun lalu jumlah soalnya hanya ada 155 soal. Nah, untuk tahun ini jumlah soalnya ada 160 soal. Dan alokasi waktunya Bapak Ibu di situ menggunakan sistem blocking time. Jadi di sini benar-benar anak-anak yang tidak akan berkesempatan untuk curang. Kenapa? Karena subtesnya diacak. Bisa saja misalkan saya sedang tes, saya dapatnya PU, kemudian bisa saja nanti peserta lain itu di jam yang sama, dia sudah dapat PK. Bisa jadi peserta yang lainnya lagi itu dapatnya LBI, seperti itu. Jadi dalam waktu yang sama, setiap orang di ruangan itu subtesnya berbeda. Dan juga urutan soalnya pun itu diacak Bapak Ibu, bahkan sampai ke pilihan jawaban. Jadi soal yang sama itu bisa jadi di saya jawaban yang benarnya A, tapi di yang lainnya itu yang benarnya C. Nah, itu bisa aja seperti itu. Jadi benar-benar itu random. Makanya ini benar-benar yang namanya seleksi Bapak Ibu. Memilih yang terbaik di antara yang paling baik. Nah, sehingga Bapak Ibu menyikapi hal ini dengan jumlah soal dan alokasi waktu yang sudah ditentukan ya, blocking time. Maka, nah, next Pak Wiwan. Kita akan mengupayakan anak-anak berlatih semaksimal mungkin melalui tryout, Bapak Ibu. Tryoutnya kita buat online. Supaya apa? Supaya mereka semakin terbiasa mengerjakan sesuai waktu yang ditetapkan. Seperti itu. Karena kalau tryoutnya paper, itu terkadang kita sudah instruksi. Oke, next soal berikutnya. Tapi masih ada juga yang dia nggak membalik ke soal yang selanjutnya. Seperti itu. Makanya nanti Bapak Ibu dari tryout 8 sampai ke 11 nanti itu kita tetap tryout-nya online. Seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Tadi saya bilang masih ada sekitar 58 hari belajar. Namun kalau kita hitung secara sesama, di situ sebenarnya terpotong beberapa kali libur. Jadi nanti ada libur awal puasa, yaitu dari 27 sampai tanggal 1 Maret, Bapak Ibu, itu anak-anak off belajar di Inten, tapi harapannya tetap mereka kaji ulang di rumah. Nah, kemudian nanti lanjut lagi setelah libur puasa, KBM di tanggal 10 sampai 15.
Mbak, lanjut pembelajarannya apa? Lanjut ke pembelajaran intensif Bapak Ibu, sama seperti yang kemarin. Namun untuk siswa kelas 12, apabila mereka sedang ada kegiatan UAS, ujian akhir sekolah, itu boleh nanti meminta pendampingan belajar di sini. Artinya kita memfasilitasi tambahan belajar persiapan UAS, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu masuk awal super intensif itu setelah konsultasi jurusan tadi Bapak Ibu di tanggal 17 Maret. Jadi 17 Maret itu masuk pembelajaran super intensif. Kalau Bapak Ibu menanyakan, Mbak, tanggal tersebut apakah anak-anak sudah tidak ada kegiatan di sekolah? Berdasar survei kami, pada umumnya demikian. Pada umumnya Bapak Ibu. Namun jikalau ternyata nanti putra-putrinya di tanggal tersebut masih ada kegiatan di sekolah, monggo nanti bisa kami bantu menyesuaikan. Jadi kalau di kami itu super intensifnya dari 17 Maret. Nah, namun nanti ketika super intensif sempat terjeda libur Idul Fitri Bapak Ibu. Jadi libur Idul Fitri itu dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 5 April gitu. Nah, kalau untuk tryout-nya tadi tryout 8 di tanggal 9 Maret, kemudian tryout 9-nya itu di 27 Maret. Jaraknya agak dekat memang, masih dalam bulan yang sama Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan terutama untuk siswa yang reguler ya Bapak Ibu yang sampai program intensif, karena waktu progres TO 8 ini pendek, maka jadi dari TO 7 ke TO 8 itu waktu progresnya pendek Bapak Ibu. Maka nanti mohon putra-putrinya benar-benar istilahnya diingatkan terus. Ayo progres seperti itu. Supaya nanti bisa selesai, bisa mengikuti tryout ke 8. Seperti itu Bapak Ibu. Next Pak Wiwan. Ya. Nah, jadi ini tadi nggih tanggal-tanggalnya. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu setelah libur dari 28 Maret sampai 5 April, libur Idul Fitri tadi, disambung lagi untuk persiapan super intensifnya. Jadi tadi dari 17 Maret ke jeda libur, nah sambung lagi super intensif itu di tanggal 7 April sampai tanggal 22 April. Kenapa? Karena adik-adik secara ketentuan waktu itu 23 sudah UTBK. Jadi anak saya dapat tanggal 27 misalkan. Nah, kalau putra-putrinya misalkan mendapatkan tes tanggal 27 misalkan, itu enggak apa-apa. Kalau masih mau ke intens sampai H-2 Bapak Ibu. Jadi bisa bahas-bahas soal diskusi, seperti itu enggak apa-apa. Tapi kalau pembelajaran resminya, pembelajaran wajibnya, nanti sampai di tanggal 22. Nah, Mbak, anakku 23 sudah tes, nanti habis itu ngapain? Bisa break dulu, istirahat Bapak Ibu. Jadi kalau dia dapat tes UTBK-nya awal-awal, monggo setelah tes UTBK mau diajak jalan-jalan, liburan, refreshing dulu, enggak apa-apa. Sambil menunggu persiapan program kelas mandiri. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau dia tesnya dapatnya di tanggal akhir-akhir Mbak, misalnya tanggal 3. Nah, berarti nggak apa-apa bisa tetap datang ke Inten untuk belajar secara mandiri atau konsultasi dengan guru Bapak Ibu. Jadi diskusi tambahan seperti itu bisa. Hanya memang jadwalnya tidak terjadwal secara resmi seperti itu. Nah, itu untuk persiapan UTBK Bapak Ibu. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, Mbak, ini kan bulan puasa, jam belajarnya bagaimana? Oke, untuk jam puasa itu sudah kita sesuaikan Bapak Ibu. Jadi jam puasanya kita atur, nanti anak-anak pulang jam berapa, nah itu kita sesuaikan. Termasuk ketika super intensifnya. Super intensif kan adik-adik sudah tidak ada kegiatan di sekolah. Sehingga nanti pembelajarannya dilakukan setiap hari dari pagi sampai sore. Seperti itu. Nah, next Pak Wiwan. Mbak, gimana kalau ternyata ini gambaran saja ya Bapak Ibu ya. Jadi jam belajarnya estimasinya ini masih tentatif,
itu dari jam 7 sampai bisa jadi 17.00, bisa jadi nanti sampai 18.30. Namun tetap, semisalkan bisa selesai dalam 2 gelombang saja, bisa jadi nanti pembelajaran hanya sampai 14.30. Jadi yang ini nanti menyesuaikan kapasitas kelas di cabang. Kalau dia bisa hanya 2 sesi, berarti hanya sampai kisaran 14.30 seperti itu. Mbak, anak saya masih ada kegiatan di sekolah di tanggal tersebut. Nah, next Pak Wiwan. Berarti Bapak Ibu nanti semisalkan di tanggal 17 masih ada aktivitas sekolah, monggo bisa diatur untuk izin seperti itu. Jadi nanti bisa minta tambahan di luar jam sekolahnya tadi. Jadi kegiatan sekolah ini mungkin Bapak Ibu jikalau itu memang urgent seperti harus tanda tangan ijazah Mbak, nah itu kan nggak bisa diwakilkan. Berarti monggo, nggak apa-apa nanti izin. Tapi jikalau misalkan ini teman-teman sekelas ngajak makan-makan, soalnya udah terakhir misalkan. Nah, itu kan bisa dipending dulu Bapak Ibu. Artinya nanti mohon secara bijak memilah mana yang kiranya prioritas. Karena memang waktu belajarnya ini sudah tinggal sedikit lagi, seperti itu. Jadi harapannya Bapak Ibu di tanggal-tanggal penting tadi, baik tryout ataupun pembelajaran ya, entah masa intensif ini ataupun super intensif, mohon Bapak Ibu tidak mengajak putra-putrinya untuk berkegiatan. Terlebih itu untuk liburan, nah seperti itu. Atau mungkin Mbak saudaranya menikah, nah mungkin bisalah di ini dulu, tidak diajak dulu seperti itu. Karena memang waktu efektif belajarnya itu tinggal sedikit Bapak Ibu. Banyak terpotong libur tadi. Jadi kalau kita hitung ya kisaran 50 hari saja. Jadi harapan kami di 50 hari terakhir ini adik-adik benar-benar maksimal mengikuti programnya dengan baik dan nanti bisa berjuang habis-habisan. Seperti itu. Next, Pak Wiwan. Nah, untuk metode belajar ini masih sama Bapak Ibu. Jadi ini sudah kami sampaikan ke adik-adik, nanti akan kami sampaikan ulang lagi ketika pengarahan super intensif. Untuk pengarahannya bisa jadi di tanggal 17 Maret tadi Bapak Ibu. Jadi di awal itu nggak langsung pembelajaran, tapi kami lakukan dulu pengarahan supaya nanti adik-adik tahu pembelajaran super intensif itu harus seperti apa. Nah, tapi Bapak Ibu boleh membantu menegaskan ke putra-putrinya. Alhamdulillah kemarin setelah pertemuan yang kedua, itu perkembangan anak-anak jauh lebih baik. Karena sepertinya Bapak Ibu mengkomunikasikan lebih baik ke putra-putrinya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk metode belajar super intensif, kurang lebih masih mirip seperti pembelajaran intensif. Adik-adik wajib mengerjakan soal modul dulu. Nah, mungkin kemana ada yang bilang tadi seperti kata Pak Johan, kok dikeluarkan dari kelas? Nah, berarti itu belum mencoba. Jadi kami ingin anak-anak bisa tahu dulu soal yang mau dipelajari itu apa. Jadi kalau kami menjelaskan di kelas, itu anak-anak sudah tahu arahnya mau kemana. Nah, jadi mereka memberi tanda mana soal yang mereka bisa, mana yang kesulitan, seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti ketika pembelajaran di kelas, itu bisa maksimal. Seperti itu. Kemarin di grup, kemarin ada orang tua yang sempat tanya ketika pertemuan offline Bapak Ibu tanya, Mbak, tolong dong anak-anak dikasih tahu nanti yang sekiranya keluar di UTBK itu materinya apa saja. Itu sudah kami woro-woro dari jauh-jauh hari Bapak Ibu. Jadi ada bab-bab penting yang harus mereka lengkapi catatannya. Bahkan kalau mereka belum menguasai materi tersebut, mereka harus meminta tambahan ke pengajarnya. Nah, jadi di sini gunakan catatanmu. Maksudnya catatan yang mana? Yaitu tadi Bapak Ibu. Bab-bab yang setiap tahun nggak pernah meleset, dia selalu muncul di UTBK. Itu sudah kami informasikan di grup anak-anak Bapak Ibu. Nah, jadi nanti mohon Bapak Ibu bantu ngecek, tanyain. Dek, catatanmu LBI, bab pentingnya wis lengkap apa belum? Catatanmu PK, bab pentingnya sudah lengkap apa belum? Nah, kalau belum, tolong diingatkan meminta tambahan ke pengajarnya Bapak Ibu. Jadi dia bisa pinjam catatan temannya, disalin, lalu yang dia masih bingung, nanti bisa tambahan ke
pengajarnya. Nah, itu maksud dari mempersiapkan Bapak Ibu. Jadi mereka sudah tahu soalnya itu nanti yang mau dibahas apa, yang mau diobrolin di kelas apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu, next Pak Iwan. Nah, ini yang jujur masih agak berat Bapak Ibu. Masalah HP. Kami sudah menyediakan kotak HP Bapak Ibu di masing-masing ruangan. Dan anak-anak jawab, Mbak, di tas saja ya nyimpennya biar nggak kegencet. Mbak, izin ya saya cas di situ. Nah, nanti ketika dicas atau ketika ditaruh di tas, tiba-tiba bunyi alarm. Saya juga heran, sore-sore ini alarm apa gitu kan ya. Nah, kalau nggak bunyi alarm, nanti tiba-tiba ada telepon, terus, Mbak, sebentar izin, penting, mamaku, mamaku. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu jujur tidak hanya sekedar mengganggu anaknya secara personal, tapi juga turut mengganggu pembelajaran di kelas. Jadi nanti mohon sekali lagi terkait HP Bapak Ibu, orang tua membantu mengingatkan, Dek, tolong ikuti arahan gurumu. Ketika di kelas, tolong HP-nya benar-benar dimatikan, disimpan. Nanti kalau mama papa ada perlu urgent, mama papa akan telepon ke nomor kantor, akan menghubungi ke nomor kantor. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti adik-adik memperhatikan dengan baik sehingga pembelajarannya bisa fokus. Jadi mereka itu kalau fokus itu Bapak Ibu tahu, oh yang ini tadi apa ya maksudnya? Mereka langsung tanya di kelas. Jadi langsung tanya, proaktif. Kuisnya juga mereka nggak akan kesulitan karena mereka menangkap informasi dengan baik dari awal sampai akhir. Seperti itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu nanti mohon bantuannya supaya nanti ketika pembelajaran adik-adik menonaktifkan HP-nya. Jadi HP-nya disimpan di tas boleh tapi dalam kondisi yang nonaktif seperti itu. Next Pak Wiwan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi esensi pembelajaran yang paling penting adalah ketika mereka mengkaji ulang secara personal. Mbak, bahan yang diulangi apa? Intan memfasilitasi soal tah. Banyak Bapak Ibu. Jadi tadi soal modul di kelas itu bisa diulang di rumah. Soal kuis yang diberikan di kelas bisa diulang di rumah. Bahkan kami memberikan set soal namanya set mandiri. Tapi isinya bukan soal-soal latihan mandiri PTN Bapak Ibu, bukan. Itu adalah maksudnya soal yang digunakan untuk mengkaji ulang secara mandiri, secara personal. Nah, itu dikerjakan di rumah Bapak Ibu. Nah, nanti mereka bisa sambil melihat catatan. Lebih bagus lagi ketika mengkaji soal mengkaji ulang soal-soal ini Bapak Ibu, mereka timer. Jadi mereka membiasakan setiap mengerjakan soal di timer, setiap mengerjakan soal di timer. Supaya apa? Supaya turut melatih kecepatan mereka dalam mengerjakan soal. Seperti itu. Nah, jadi ini tolong dipantau Bapak Ibu, putra-putrinya. Mbak, aku jauh. Misalnya anakku ngekos di Malang atau anakku tinggal di Mahat misalkan. Nah, di asrama. Nah, bisa sekarang kan teknologi sudah modern ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu video call sebentar diingatkan, Dek gimana sudah kaji ulang apa belum? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, next Pak Wiwan. Kemudian ini juga yang paling penting Bapak Ibu. Nah, tadi mereka harus sering berlatih. Tadi kan salah satunya kaji ulang itu bisa dengan soal mandiri. Nah, soal mandiri ini juga sebagai alat berlatih. Caranya gimana Mbak tadi? Di timer ketika mereka mengerjakan. Jadi ketika mereka mengerjakan itu tolong di timer Bapak Ibu. Nanti alat berlatih ini selain dari soal mandiri tadi, mereka juga bisa berlatih dari tryout. Makanya Bapak Ibu ini tryoutnya kan tinggal tryout 8, 9, 10, 11 sekitar 4 kali tryout. Nah, mungkin siswa yang baru gabung super intensif itu nanti mungkin hanya ikut 2 kali tryout saja. Artinya apa? Kan itu sedikit. Nah, sehingga harapannya Bapak Ibu mohon itu dioptimalkan. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Seperti itu. Nah, next Pak Iwan. Jadi ini tadi rangkaiannya, mohon Bapak Ibu membantu mengingatkan lagi ke putra-putrinya
Terlebih ini juga Bapak Ibu, apa namanya, map file folder. Saya nggak tahu ini sudah dibelikan atau belum. Mungkin beberapa memang sudah terlihat membawa gitu ya Bapak Ibu. Tapi beberapa masih ada juga yang dia itu, Mbak soal kuisku hilang, minta lagi. Mbak soal mandiriku hilang, minta lagi. Nah, jadi bukannya kenapa Bapak Ibu itu kan dikirimnya dari pusat dari Jakarta. Dan memang jumlah per eksemplarnya disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di cabang. Bukannya pelit nggih Bapak Ibu nggih. Kalau misalkan masih lebih, itu ya kita kasih aja. Tapi kalau misalkan nanti bahannya habis, nah kita memberinya dalam bentuk soft file. Kayak jadi, supaya mereka ndak minta-minta lagi, itu didokumentasikan dengan baik. Jadi kadang itu di kelas, ini nggak tahu kececer soal kuis entah punya siapa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tolong nanti diingatkan lagi, Dek, tolong soal-soalnya disimpan dengan rapi dan baik. Kan map foldernya sudah dibelikan Mama. Nah, seperti itu. Next, Pak Wiwan. Nah, ini tadi Bapak Ibu jadwal tryout-tryout online di TO 8, 9, 10. Kemarin ada yang tanya, Mbak, anak-anak nggak jujur gimana Mbak? Mereka misalkan pakai joki gitu kan ya. Kita selalu menekankan ke anak-anak Bapak Ibu, Dek mau tryoutmu 1.000 pun, atau kita akan ratusan ya Bapak Ibu ya, mau tryoutmu bener 100% pun, kalau itu bukan hasil kerja kamu, nanti ketika UTBK itu tetap bakal kesulitan. Jadi ini dari awal sudah kita tanamkan, dari TU ke-5 sampai ke-6, kita sudah gembar-gembor harus jujur ya. Sekarang masih kita awasi, masih offline tryoutnya. Nah, nanti ketika online, kalian harus jujur. Dan insya Allah, sejauh ini anak-anak sudah melakukan dengan baik. Artinya mereka, sepengamatan kami, Bapak Ibu, mereka sudah jujur mengerjakan, tidak macam-macam, mereka sudah tahu lah, ini sudah tinggal sedikit waktunya, ngapain juga, misalkan harus nggak jujur gitu kan. Nah, next Pak Wiwan. Namun, Bapak Ibu, kalau untuk yang kurang serius, ini masih ada ya. Karena memang anak-anak, aku itu loh Kak, bangun tidur Kak. Dan aku kalau ngerjainnya nggak denger musik, aku nggak bisa konsen. Jadi aku harus muter musik keras-keras gitu. Nah, takutnya Bapak Ibu, habit tersebut nanti ketika dia harus real UTBK, yang mana kondisinya memang disetting hening, kemudian ada pengawas, seperti itu nggih. Nah, itu mereka kesulitan beradaptasi. Jadi benar-benar di sini harapan kami, di 4 kali tryout terakhir ini, anak-anak baik secara psikologis memperlakukan benar-benar seperti UTBK, Bapak Ibu. Jadi harapan kami anak-anak itu benar-benar pagi sudah mandi, sudah sarapan ya. Kalau mereka ikut yang sesi siang sudah makan siang seperti itu. Kalau TO 8, TO 9 itu mereka masih kita izinkan memilih mau pagi atau siang. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi nanti begitu mereka sudah mendaftar, dapat jadwal, jadi di kartunya mereka dapat jadwalnya, mereka sesi pagi atau sesi siang. Nah, UTBK-nya, maka tryout 10-11 mereka harus sesuai jadwal UTBK-nya. Jadi yang pagi harus tryout-nya ikut pagi, yang siang harus ikut siang. Supaya apa? Supaya membiasakan tadi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon nanti untuk tryout 4 kali tryout terakhir ini, adik-adik bisa mengkondisikan secara psikologis benar-benar seperti UTBK. Seperti itu. Next Pak Wiwan. Nah, jadi tadi harapannya mereka jujur ketika tryout dan disiplin. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang kadang wali kelas itu sampai rewel gitu ya, nelponin kadang. Karena anak-anak itu hamin 10 menit itu ya, waktu kurang 10 menit tryout itu masih belum absensi. Bahkan mereka ada yang login tanpa absensi. Akhirnya wali kelas berasumsi loh, anak ini belum join nih, belum masuk ke akunnya. Akhirnya wali kelasnya nelponin kayak gitu. Jadi tolong diingatkan sekali lagi, Dek, tryout itu wajib absensi. Karena kalau nggak absensi nanti kamu tidak terdeteksi. Semisalkan ada meleset-meleset nilai
tryoutnya nggak muncul. Nah, itu kan kita nggak bisa protes ke pusat seperti itu. Kan kita nggak bisa tanya, kenapa nilainya nggak muncul? Karena namanya di absensi nggak ada, kayak gitu. Jadi tolong Bapak Ibu ini diingatkan lagi, nanti anak-anak sudah join 10 menit sebelum tryout. Nah, mereka mengisi absensi dan yang paling penting mereka jujur. Recording in progress. Next Pak Wiwan. Bersyukur Bapak Ibu kalau tadi misalkan, oh Mbak aku libur kerja, boleh kerja jadi pengapusnya. Pengapus. Atau misalkan kakaknya lagi libur nggak ada kuliah gitu kan. Nah, kakaknya mau membantu mengawasi, sangat boleh Bapak Ibu. Justru lebih bagus seperti itu. Supaya apa? Supaya benar-benar terdeteksi dengan baik dan terlatih secara psikis dengan baik seperti itu. Jadi mohon nanti jikalau memang putra-putrinya tinggalnya di rumah, artinya tidak di asrama atau tidak di kos seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengawasi, cuma 4 hari aja Bapak Ibu, tinggal TO 8, 9, 10, 11. Tinggal 4 kali tryout saja. Jadi sangat bersyukur kami jika orang tua membantu mengawasi. Supaya apa? Supaya maksimal Bapak Ibu. Seperti itu. Next Pak Wiwan. Suara saya masih terdengar nggih, Bapak Ibu nggih? Masih. Masih clear, Bu. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini ada sedikit video Bapak. Mudah-mudahan nanti kita tonton bersama bisa menginspirasi, Bapak Ibu bisa paham maksud kami itu pengennya gimana. Nah, silakan Pak Wiwan bisa diputar videonya. Mhm.
Bapak Ibu nggih. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa menafsirkan itu semua. Intinya adalah kalau boleh saya ringkas ya Bapak Ibu video tadi, anak-anak kita mungkin dari beragam kemampuan dasarnya berbeda-beda. Jadi basic kemampuan mereka berbeda-beda. Namun jikalau mereka tetap memiliki semangat, memiliki daya juang, kerja keras, ya pasti Tuhan pun akan berpihak yang baik kayak gitu. Jadi di sini Bapak Ibu sekali lagi kami menekankan mohon tidak berkecil hati bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya nilai tryoutnya masih segitu-segitu saja atau mungkin kemampuannya terlihat perkembangannya sedikit. Itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting anaknya harus tetap tadi kerja keras, harus habis-habisan. Mumpung masih ada waktu, ini masih kisaran 50 hari lagi yang efektif. Jadi mohon Bapak Ibu putra-putrinya diimbau meskipun kelihatan hujan gitu ya Bapak Ibu, kasih mantel aja. Wes nak waktunya tinggal sedikit, wes ayo maksimalkan seperti itu. Nah, itu harapannya nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti setelah selesai UTBK seperti yang tadi saya tunjukkan di kalender akademik, itu adik-adik masih ada persiapan pembelajaran untuk jalur mandiri PTN. Nanti akan kami data siapa yang mau ikut mandirinya UI, SIMAK. Nah, nanti kita beri tanggal-tanggal ini Bapak Ibu. Siapa yang mau ikut mandirinya UGM? Siapa yang mau ikut mandirinya ITB? Seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ini semua ada tanggal-tanggalnya, PPT-nya juga nanti kami berikan ke Bapak Ibu. Silakan. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu, oh Mbak, anakku kemarin itu loh pingin nyoba ITB. Nah, lihat aja Bapak Ibu tanggal-tanggalnya. Ditandain, dipastikan tidak terlewat pendaftarannya. Seperti itu. Nah, jadi untuk mandiri ini nanti akan kami data berdasarkan anak-anak yang mau ikut ujian mandiri kemana. Kelasnya kita kelompokkan berdasarkan tadi PTN yang dia pilih itu apa, seperti itu. Mbak, boleh anakku pengen ikut mandirinya banyak, UGM dia pengen ikut, UI pengen ikut, UNER pengen ikut, enggak apa-apa Bapak Ibu. Malah lebih banyak itu juga lebih baik, tapi dengan catatan persiapannya juga maksimal seperti itu nggih. Nah, supaya apa? Supaya menambah peluang untuk diterima jalur PTN tadi. Kan jalurnya memang banyak Bapak Ibu, ada jalur yang UTBK tadi, SNBP, SNBT maaf ya, tes. Nah, ada juga yang jalur mandiri seperti itu. Jadi nanti monggo diajak diskusi. Nah, tadi agak kelupaan Bapak Ibu. Untuk konsultasi jurusan. Nah, ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang kedua. Itu adalah diminta 6 jurusan Bapak Ibu nggih. Monggo, tadi kan ada bayangan sedikit kurang lebih, oh iya Mbak sampai TU7 ini kemampuan anak saya seperti ini. Berarti nanti kami rencananya 6 jurusan alternatifnya ini. Nah, monggo Bapak Ibu bisa koordinasi juga dengan wali kelasnya masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu nggih. Kemudian mungkin sedikit yang kami tambahkan, kemarin ketika kegiatan pekan motivasi, nah anak-anak menitipkan sesuatu buat Bapak Ibu. Jadi mereka menulis surat. Nah, kemarin kalau yang hadir offline itu bisa kami serahkan secara langsung suratnya. Karena ini Bapak Ibu semuanya kan hadirnya di online, nanti silakan deal-dealan saja dengan wali kelasnya. Apakah misalkan, Mbak nggak apa-apa dikirim aja ke rumah saya nanti ongkos kirimnya saya yang bayar misalkan, ataukah Mbak nggak apa-apa jenengan fotokan saja suratnya. Nah seperti itu juga nggak apa-apa. Nanti minta dibantu saja ke wali kelasnya. Gitu. Nah lalu Bapak Ibu yang terakhir. Kemarin mungkin putra-putri Bapak Ibu ada yang kayak sempat cerita, Ma ada galang dana. Nah, itu apa sih? Nah, jadi coba saya jelaskan nggih Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu, ini saya sedikit cerita boleh nggih? Waktu saya mengajar di Inten Bandung, itu ada siswa kami yang suara saya masih jelas nggih Bapak Ibu nggih? Oke.
Oke, 11 baik. 12. Oke, oke. Masih, Ya, baik. Saya masih. lanjut. Oke. Nah, jadi waktu saya mengajar di Bandung, Bapak Ibu, di Proses Inten Bandung sana, itu ada siswa kami yang anaknya pintar. Nilai TRO-nya selalu tertinggi. Jadi peringkat 1, peringkat 2, kayak gitu terus Bapak Ibu. Bahkan kalau dulu ujiannya kan paper. Jadi soalnya itu selalu dibagikan ke siswa. Soal dia kami periksa, itu jawabannya benar Bapak Ibu. Dan kami optimis, wah dek bisa kami ini tembus ITB, seperti itu kan. Tahu-tahu ketika pengumuman, dia ternyata dinyatakan tidak lolos Bapak Ibu. Nah, ketika dicari tahu kenapa, ternyata pengawasnya masih baru, belum berpengalaman, jadi LJK di semua satu ruangan itu dikumpulkan jadi satu sama dia cekrek di staples Bapak Ibu, pakai hektar. Nah, akhirnya barcode-nya itu tidak terbaca ketika di-scan. Seperti itu. Itu yang di Bandung. Kemudian waktu 2015 saya balik ke Malang. Nah, ada siswa kami dari SMA 3 waktu itu Bapak Ibu. 2 anak kebetulan. Mereka dapat lokasi tes. Kalau sekarang enak yang dipakai kampus-kampus besar. Nah, waktu itu tesnya masih di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Kebetulan 2 siswa kami ini dapat lokasi tes. Sekolahnya itu agak hidden ya, agak tersembunyi gitu Bapak Ibu. Saya nggak bilang pelosok karena masih di Malang juga. Tapi memang tempatnya agak ya mungkin di map Google waktu itu entah belum ada atau seperti apa. Nah, singkat cerita, kedua anak ini tepat waktu Bapak Ibu. Tetap aja nggak terlambat karena siswa kan survei lokasi H-1. Ternyata pengawasnya telat hampir 1 jam Bapak Ibu. Sekitar 45 menitan. Itu pengawasnya terlambat. Dan UTBK itu kan selesainya harus serentak Bapak Ibu. Karena dilakukan secara nasional, waktunya sama. Nah, singkat cerita, otomatis mereka terpotong waktu mengerjakan soalnya segitu tadi Bapak Ibu. Hampir sejam. Jadi sekitar 45 menit waktu mereka terpotong. Bersyukurnya saya nggak tahu amalan apa yang dia punya ya Bapak Ibu ya. Anaknya pintar kebetulan memang. Alhamdulillah dia tetap lolos di UI. Nah, jadi seperti itu nih Bapak Ibu, hal-hal yang kami sebut faktor X. Jadi dari hal itu memang kebijakan, bukan kebijakan sebenarnya, kebiasaan kami Bapak Ibu. Kebiasaan kami setiap bulan Ramadan untuk cabang kami, jadi kalau misalkan Mbak di cabang lain kok saya nggak ngelihat gitu nggih. Nah, di cabang kami memang Bapak Ibu, nggih. Mulai saya di Jalan Bogor sampai di Jalan Bandung ini, setiap bulan Ramadan kami rutin memberikan sedekah. Jadi kita menggalang dana dari adik-adik, kemudian kita berupakan, kita belikan sembako, dibagikan ke ya fakir miskin di jalan seperti itu. Kemudian kita bagi takjil sama ke panti asuhan seperti itu. Nah, jadi nanti jikalau putra-putrinya Bapak Ibu ini kebetulan kegiatan galang dananya dilakukan per besok mulai hari Senin. Nah, mungkin supaya sedikit ada gambaran, Pak Wiwan boleh diputar videonya. Ini kegiatan yang tahun lalu Bapak Ibu. Bentar nggih Bapak Ibu nggih, sedang diputarkan. Walah diriku, oh sayang, ku ingin selalu bersamamu, tak sanggup lagi diri ini berpisah denganmu kasih. Cintaku, sayangku, kasihku, ku serahkan hanya kepadamu. Semoga Tuhan merestui bahagia selamanya. Betapa indahnya dunia terasa bila kau ada di sisiku.
Alangkah syahdunya seakan terasa bagaikan ku di alam surga. Bawalah diriku, oh sayang, ku ingin selalu bersamamu. Tak sanggup lagi diri ini berpisah denganmu kasih. Cintaku, sayangku, kasihku, ku serahkan hanya kepadamu. Semoga Tuhan merestui bahagia selamanya, berdua kita selamanya bahagia. Bawalah diriku. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu kegiatannya nanti. Jadi yang menggalang dana anak-anak, kemudian nanti uangnya juga dipegang anak-anak, yang belanja anak-anak, tapi itu kita bagi-bagi tugasnya ya Bapak Ibu. Tidak hanya satu personal mengerjakan semuanya, tidak seperti itu. Jadi kami hanya membantu mengkoordinasi saja. Supaya apa? Ya tadi Bapak Ibu, mana tahu ada faktor X ya dari ya dosa-dosa kita semua yang mungkin menghambat rezeki anak-anak. Nah, mana tahu dengan bersedekah itu bisa lebih lancar seperti itu. Jadi nanti monggo kalau Bapak Ibu mau ikut berkontribusi, mau ikut, Mbak boleh nggak Mbak aku bantu ini buat takjilnya atau apa ya, monggo Bapak Ibu silakan seperti itu. Jadi untuk kegiatan galang dananya itu mulai besok itu sudah kita lakukan. Nah, harapannya itu tadi nih Bapak Ibu, mudah-mudahan 2025 semua siswa-siswa kita ini lolos di pilihan pertamanya. Amin. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Johan. Silakan Pak Johan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aisyah untuk penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu, ini suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas Pak Ya, Johan. jelas sekali, Pak. Iya, Baik. jelas, Pak. Monggo Bapak Ibu, kiranya ada pertanyaan, kami buka 3 pertanyaan. Monggo. Izin Pak, dari Tangerang. Baik Bapak, monggo silahkan. Kalau ada pertanyaan. Ya, saya sedikit ingin bertanya dalam beberapa hal ya. Yang pertama mungkin terkait waktu yang singkat ini ya. Karena memang terus terang ini saya tinggalnya di Tangerang, anak saya ditinggal alhamdulillah di teman saya, di keluarga saya di situ. Pak Bu Chandra mungkin ada di grup ini mungkin ya. Ya kita bagaimana artinya supaya ya katakanlah antara orang tua dan wali bisa betul-betul mengawal untuk Ananda Kori ini. Nah, itu yang pertama untuk waktu yang singkat ini. Yang kedua, ketika akan memilih ya suatu tempat ya. Tadi kan mungkin hanya di dalam negeri ya. Kalau seandainya saya pernah dengar ada anak-anak yang bisa milih di perguruan tinggi luar negeri itu gimana ya caranya? Apakah waktunya sama, misalnya double degree atau kira-kira gimana tuh? Ada link nggak dari Inten misalnya anak ngambil misalnya di Malaysia atau di mana gitu? Ada akses atau fasilitas nggak dari Inten ya? Jadi banyak pilihan lah artinya, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri misalnya. Tentunya ya kita mengharapkan yang beasiswa gitu ya, kalau mungkin kan. Ya, yang ketiga sih ya kita berdoa ya anak-anak kita ya bisa milih sesuai dengan yang dikehendaki. Itu aja sebetulnya yang paling penting.
Terima kasih Pak. Mungkin itu yang sementara yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung ditanggapi Bu Aisyah? Ya, baik, Bapak membantu menjawab, nggih. Jadi yang pertama tadi terkait pendampingan orang tua dengan wali kelas ya. Betul, ini waktunya memang tinggal sedikit, Pak. Artinya memang sangat-sangat penting sekali, bahkan intensitas komunikasi antara orang tua dengan wali kelas kalau bisa memang ditingkatkan, karena waktunya tinggal sedikit. Ditanyain saja, Mbak, anak saya kurangnya apa? Supaya apa? Supaya nanti orang tua membantu mengingatkan. Misal kalau wali kelas bilang, Pak, ini putrinya kekurangannya di absensi, Pak, sering nggak masuk, misalkan, izin. Nah, izinnya nanti orang tua harus tahu izin ini karena apa, misalkan. Kalau misalkan karena sakit, nah kita cari tahu sakitnya karena apa, supaya ada solusinya, seperti itu. Jadi pendampingan ini mohon nggih Bapak Ibu semuanya, karena waktunya tinggal sedikit, sesering mungkin mengkomunikasikan dengan wali kelas. Kemudian yang kedua, terkait kuliah luar negeri, kalau yang dimaksud adalah kuliah double degree Bapak, artinya misalkan UI yang internasional, jadi nanti setengah kuliahnya di Indonesia, setengah kuliahnya di luar negeri. Itu kita ada, karena jalur masuknya via perguruan tinggi negeri Bapak. Tapi kalau untuk kuliah yang murni ke luar negeri, misalkan Mbak anaknya pengen ke Kairo, misal, nah seperti itu kita tidak memfasilitasi seperti itu. Tapi kalau yang double degree seperti yang jenengan sampaikan tadi, misalkan yang kelas internasionalnya, nah itu kita ada pendampingannya, termasuk persiapan tes TOEFL, kemudian membuat motlet, nah itu kita ada pendampingannya seperti itu. Nah, untuk doa, ya itu tadi, nggih Pak, mohon bantuannya, harapannya tidak hanya mendoakan putrinya saja, mohon membantu mendoakan seluruh siswa kami, mudah-mudahan dilancarkan, seperti itu. Amin. Nggih. Ya, itu Pak Johan. Demikian Bapak Izin, untuk responnya. Aisyah, Monggo Bu Bapak Aisyah, Ibu kalau ada pertanyaan. saya Baik, ibunya silakan mau Ibu. ya mau tanya, saya Halida. Kalau saya cuma pilihannya satu jurusan apa boleh ya Pak? Itu kan tadi pilihannya 2, terus 3, 4. Kalau maaf, anaknya masih bingung nih, pilihan kedua apa boleh cuma ngisi satu pilihan jurusan saja? Yang di UTBK-nya itu loh Pak. Oke, itu pertanyaan saya. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bu. Ibu. Monggo Bu Aisyah. Ya, baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya memilih satu jurusan pun itu bisa. Namun, nah ada namunnya Ibu. Ibaratnya kan kita diberi kesempatan, kenapa kok diberi banyak pilihan gitu ya? Itu kan dalam rangka memperbesar peluang. Nah, supaya apa? Ya, kalau kita hanya memilih satu, terus nilai kita nggak nutut, akhirnya ya udah nggak dapet seperti itu. Harus siap dengan resikonya. Nah, tapi kalau setidaknya kita memilih dua, lalu yang dua ini kita coba, oh ini masih sama kok, D ini FK, cuma kampusnya saja yang berbeda. Ini lebih realistis lah. Ini masih ya bisa kamu kejar seperti itu. Jadi setidaknya dia masih bisa nyangkut di pilihan keduanya seperti itu. Nah, ini juga sedikit masukan saja Bapak Ibu. Mungkin UTBK memang bukan segala-galanya Bapak Ibu, nggih. Tapi bisa diterima UTBK terkait terlepas nanti itu nggak diambil misalkan gitu ya. Itu akan lebih menjaga mental mereka Bapak Ibu. Jadi ketika mereka ikut ujian mandiri karena misalkan dia diterimanya D4 terus dia kayak kurang seret dia mau ambil mandiri. Nah, dia untuk ujian mandiri itu dia masih ada semangat. Dia masih pede. Oh ya, aku kemarin itu sebenarnya keterima kok meskipun di D4. Dibandingkan dengan anak yang sama sekali dia nggak diterima. Itulah alasannya Bapak Ibu, kenapa kalau bisa pilihan kedua itu yang benar-benar realistis sesuai dengan kemampuan mereka. Harapan kami adalah
yaitu tadi supaya itu tergapai. Ibaratnya ada melesetnya, ada jatuhnya, anak-anak masih ada pengamannya. Jadi ketika mereka masih mau mencoba mandiri, mereka masih ada rasa percaya diri. Dibanding, ini pengalaman saja ya Bapak Ibu, anak-anak yang sudah satu kali ketolak, misalnya jalur undangan aja ya, ketolak, terus dia berpikir keras gitu, itu udah ujiannya yang selanjutnya itu biasanya udah moodnya udah ke bawah yang lama seperti itu. Jadi nanti mohon pasti wali kelas akan secara bijak membantu konsultasinya seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Nanti jikalau saat ini masih belum kepikiran pilihan duanya apa, nah mungkin bisa dicari jurusan yang sama hanya saja kampusnya yang berbeda. Seperti itu. Supaya itu tadi Ibu buat pengaman saja. Demikian, terima kasih. Matur nuwun Bu Aisyah. Nggih, sami-sami Ibu. Ya, Pak Johan? Oh, sepertinya. Oke, Pak Johan, monggo. Kedengaran, Pak Jo? Ya, maaf Bu, ini Oke. karena listrik padam itu loh, jadi sinyalnya susah. Mau tanya? Oke. Ya, monggo Ibu, Oke. silakan. Assalamualaikum. Ya, saya ibunya Cantika. Ini pengalaman Cantika kemarin, insya Allah kalau jalur mandiri lolos gitu ya. Kebetulan FKH UB gitu. Tapi kan ternyata anaknya tetap kekeh di FK gitu. Jadi saya minta udah saya ajarin arti legowo gitu. Ya, berarti kalau nilai tryoutnya insya Allah baik kalau menurut ukuran saya. Ngaten. Jadi intinya saya minta info prodi baru itu batas nilai maksimum minimumnya berapa, khususnya FK ya Pak ya. Kayak prodi baru ITS, UM, insya Allah kan sekarang prodi baru mau dibuka FK BWI ya, Banyuwangi. Terus FK UNESA gitu. Saya tolong info yang sejelas-jelasnya gitu untuk khususnya FK ya Pak, prodi baru umpama FK ITS itu di nomor 2 kan kayaknya terlalu mau apa enggak gitu kasarnya kita memilih gitu Pak. Jadi untuk saya minta info prodi-prodi baru khususnya untuk FK. Ngaten nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, langsung saya jawab ya Ibu ya. Oke, Pak Jo langsung saya jawab nggih. Ya, jadi Ibu untuk prodi-prodi baru, kita kalau untuk yang ditanyakan akreditasi pasti belum muncul nggih, karena itu kan baru berapa ini. Tapi kalau yang ditanyakan tahun lalu Mbak, anak yang diterima dari intens skornya berapa? Kemudian dia diterimanya jalur apa? Lalu nilai rata-rata tryout dia berapa? Itu ada Ibu. Tinggal jenengan list saja kampus yang jenengan minta apa. Misalkan ITS, UM, terus mana? Nah, itu nanti kirim ke wali kelas supaya sama wali kelas nanti dicekkan di webnya, di screenshotkan lalu dikirim ke jenengan. Seperti itu. Itu untuk yang prodi barunya. Tapi kalau untuk prodi baru yang belum buka, nah itu mungkin kita hanya bisa membantu mengecek berapa jumlah kursinya. Karena kalau untuk nilai yang diterima kan berarti belum ada. Artinya angkatan pertamanya kan belum ada. Seperti itu. Seperti itu Ibu. Jadi monggo nanti bisa ditulis saja kampusnya mana aja yang diminta datanya, supaya sama wali kelas dicekkan di web. Seperti itu. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Baik Bapak Ibu, satu lagi Nji, ini ada di chat pertanyaannya, kalau teknik informatika ITB rata-rata TO berapa persen? Kemudian apakah bisa ITB pilihan 1 dan ITS pilihan 2 untuk jurusan yang sama? Itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Iya Bapak, tadi sudah sempat ditampilkan untuk teknik ITB terutama ya. Itu memang idealnya supaya aman kita taruhlah seperti FK lah, anggap di atas 65%. Kalau di atas 65%, memang kalau di data kami tadi kan ada yang di atas 61%, seperti itu hanya 62% gitu. Tapi supaya aman,
Kalau bisa itu rata-rata tryoutnya sudah mencapai di atas 65%. Karena seperti kita ketahui bahwa ITB itu kan memang persaingannya tinggi. Nah, terus kalau ditanyakan, apakah bisa Mbak misalkan ambil jurusan yang sama, satu ITB, satu ITS? Bisa. Selama yang satu pilihan itu dari region dia. Jadi kalau dia memang dari Malang ya sekolahnya, nah itu salah satu pilihannya berarti nanti di lingkup Jawa Timur seperti itu. Itu bisa Bapak. Jadi bisa dua pilihan dari kampus yang berbeda, jurusannya bebas seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan saya cukupkan J. Jadi nanti langsung aja bersama wali kelas, termasuk pertanyaan terkait nilai TO berapa, kemudian prodi mana yang dituju, minimalnya berapa, rata-ratanya berapa, nanti bisa ditanyakan melalui wali kelas. J. Monggo Bapak Ibu, di sini ada join break room. Silahkan nanti bisa join di anak wali yang diwalikan oleh Bapak Ibu guru di Inten. Monggo nggih, Bapak Ibu. Langsung ke break room, Pak ya. Langsung ke wali kelasnya ya. Langsung ke break room nggih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan umum ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya Bapak Ibu. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kode wali kelasnya nggih Bapak Ibu nggih. Bu Aisyah, ini kodenya nama-nama apa ya? Oh iya, kode saya AR Bapak Ibu. Saya Aisyah. Kodenya AR. Rizka. Rizka wali kelasnya sinten Ibu? Dan Nabila Raisa. Dari mana? Dari Man 2. Iya, wali kelasnya siapa Ibu? Rizka. Pak Kowi. Pak Kowi. Rizka. Ibu, kita akan lebih baik tidak pakai kode kali ya Bu. Bentar. Langsung namanya saja. Kita kan kadang-kadang nggak aware ya dengan kode-kodenya gitu loh. Bu, sorry, Pak Bram. Baik. Iya. Sebentar biar Baik coba. Bapak Ibu, mulai dari yang pertama. Biar Ada dibantu kode membacakan. AR, berarti yang Bu Aisyah. Bu Aisyah. Kemudian yang kode AD itu Pak Adi. Kemudian kode BN itu Pak Beni. Kode BR ini Pak Brilian, Pak Bri. Kemudian kode LK ini Pak Lukman. Kemudian NV ini ada Bu Novi. Kemudian QW ini ada Pak Kowi. Kemudian RG ini Bu Ragil. Kemudian RK ini Bu Rizka. Ini yang RK ini untuk siswa Mahat nggih Bapak Ibu. Mahat. Kemudian UN ini Pak Udin. Ya, sebentar. Ya, untuk yang wali kelasnya Pak Lukman dan Pak Udin gabung di AR dulu nggih, sebentar. Nanti setelah itu baru masuk ke breakout-nya. Itu. Baik. Maaf Pak, kalau yang Pak Saya Wiwan lanjutkan apa untuk kodenya ya? Saya nggak ngerti juga yang kode-kode ini. Pak Wiwan. Ya, Pak Wiwan BW Bapak. Aduh. WW. Fungsi kodenya untuk apa sih Pak? Saya nggak tahu, karena kebetulan saya lagi dalam perjalanan ini. Baik, ini nanti akan dijelaskan perkembangan siswanya Bapak Ibu, Bapak. Yang penting gini aja Pak, saya orang tuanya Tiara hadir ya, itu aja. Oh baik, siap. Nanti dikomunikasikan personal nggih. Iya, makasih ya. Nah, baik, terima kasih Bapak. Kalau Pak Bram di mana ya Pak? Pak Bram BP Bapak. BP ya? Iya, belum ada. Cara masuknya gimana ya? Ini cara masuknya gimana Pak? Saya nggak ngerti.
Pak, cara Eh, masuknya gimana? Bapak Ibu di situ kan ada join breakout room, J. Di mana itu ya? Aduh, Belum ada, Pak. Belum ada join nggak ada breakout loh. room. Sampun, sudah ada belum, J? Di lainnya itu Ibu, dipencet. Iya. Kalau JN Pak siapa ya? Pak? Kalau Pak John di ya? Saya Johan. Iya, JN Bapak saya. Baik Pak, makasih. Ya, sebentar Kok Bapak. nggak ada sih, Pak? Atas nama siapa, Bu? Kode siapa? Oh, breakout room-nya. Pak Bramanda. Langsung aja nih, masukin lah ke sana. Oh, Bramanda. Baik. Sebentar. BP. Iya, belum ada. Mohon izin Pak, kalau untuk yang kelasnya Bu Rizka, kodenya apa Pak ya? Kode RK? RK, Bapak. RK. Oh, RK, oke. Baik. J. RK. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, kalau join ke Pak Lukman, bagaimana Pak? Ke kode AR dulu, Bapak. Joinnya kemana nih Pak? Di breakout room ada. Dipencet Di sana, yang dipencet yang 3 garis Pak. Oh ya, 3 garis. Yang sebelah Itu kanan. nanti ada join breakout room. 3 garis. Yang sebelah kanan paling bawah. Brahmanda itu BN atau BR ya, Pak? Kalau Pak Bram, BP Bapak. Ibu, sorry. BP belum masuk Pak, Mas. Oh, sebentar. Sudah hilang lagi. Tadi masih ada. Oh, baik. Gini aja Bapak Ibu, untuk yang sekiranya kurang jelas di sini, monggo live dulu nggak apa-apa, nanti di chat di grup Ortunje. Oke. Ya udah, saya leave dulu ya. Gitu aja, J. Iya, monggo silahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang J, Bu, untuk kode BP live dulu nggak apa-apa, nanti di chat aja di grup. Aduh. Nanti bisa di chat di grup WA, J. Sekiranya ya, gitu aja.